Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizal dan teman. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengindeksan dari DBMS. Baik, yang pertama, apa sih itu pengindeksan? Pengertian dari pengindeksan. Pengindeksan ini meningkatkan kinerja basis data dengan meminimalkan jumlah kunjungan disk yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Hal ini adalah teknik struktur data yang digunakan untuk menemukan dan mengakses data dengan menemukan dan mengakses data secara cepat dalam basis data. Kunci utama dalam pendesahan adalah dengan duplikasi tabel di kolom pertama, yang merupakan kunci pencarian. Kemudian, untuk struktur dari pendesahan dibagi menjadi tiga, yaitu ada primary, secondary, dan clustering. Untuk primary dibagi menjadi dua, yaitu ada dense dan sparse. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari pengindeksan ini? Untuk yang pertama, kelebihan dari pengindeksan adalah peningkatan kinerja query. Yang kedua yaitu akses data yang efisien. Yang ketiga, penyelesaian data yang dioptimalkan. Lalu yang keempat, performa data yang konsisten. Kemudian, untuk kerugian atau kekurangan dari pengindeksan, yang pertama adalah meningkatnya overhead pemeliharaan basis data. Lalu yang kedua, pengindeksan memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan untuk menampung struktur data indeks. Yang ketiga, pengindeksan dapat mengurangi kinerja penyisipan dan pembaruan karena struktur data indeks harus diperbarui setiap kali data dimodifikasi. Dan terakhir yang keempat, memilih indeks bisa menjadi sulit, mungkin menjadi sulit karena memilih indeks yang tepat untuk query atau berkasih tertentu dan mungkin memerlukan pemeriksaan terperinci terhadap data dan pola akses. Nah, dilanjutkan, saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah umum dalam pembuatan indeks itu sendiri. Yang pertama adalah uh, dites dulu. Sebelum membuat indeks, itu dites dulu kecepatan dari eksekusi query yang sudah ada gitu. Nah, habis itu yang kedua baru adalah pembuatan indeks itu sendiri. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa indeks. Nah, itu kalian harus pilih yang mana yang sesuai, baru kalian bikin indeksnya. Lalu yang ketiga adalah uji ulang kecepatan dari eksekusi query itu sendiri. Apakah semakin baik atau tidak gitu. Terima kasih. Lanjut. Oke, selanjutnya akan saya praktikkan bagaimana kita akan melakukan eh, pembuatan indeks dan pengujian indeks tersebut. Kemudian pertama-tama kita harus mengetahui data yang ada di dalam database itu apa saja. Mungkin bisa dieksekusi terlebih dahulu, memilih salah satu tabel dan kemudian kita coba. Kemudian kita eksekusi. Di sini terdapat data-data yang sudah di-add sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan pengindeksan dan pertama kali kita harus uh, memasukkan database. Kemudian setelah itu kita lihat datanya dan kita harus tahu apa yang bakalan kita lakukan, query apa yang bakalan kita lakukan. Misalkan kita akan mencari satu uh, aktor di sini dengan nama bisname itu nih. Oke. Setelah itu coba kita langkah kedua yaitu kita akan melihat waktu eksekusi sebelum menggunakan event. Jadi di sini untuk first name-nya kita menggunakan saja. Jadi di sini kita akan menjalankan perintah explain analyze untuk memunculkan beberapa informasi terkait dengan waktu dari pengujian dan diikuti dengan kode query yang akan kita lakukan, kita uji untuk kecepatannya seperti apa. Jadi kecepatan dari eksekusi sebelum menggunakan indeks di sini adalah 0,5.
milisecond, dan itu tergolong lama ya. Nah, setelah kita mengetahui waktu eksekusi menggunakan indeks, selanjutnya langkah ketiga kita akan membuat indeks itu sendiri dengan cara kita memasukkan kode seperti berikut, kode query seperti berikut: create index yang diikuti dengan nama indeks dan on nama tabel dalam kurung nama kolom yang akan kita berikan indeks. Jadi untuk kasus ini kita akan membuat indeks dengan nama-nama aktor di tabel aktor dengan kolom the name. Dengan kita menggunakan query seperti ini, maka untuk oke, kita akan jalankan. Nah, di sini aku sudah membuat indeksnya. Keempat, kita akan menjalankan expand analyze kembali untuk mengetahui waktu eksekusinya. Oke, bisa dilihat untuk waktu eksekusinya di sini sangat cepat, yaitu di bawah dari 0,1 milisecond, yaitu lebih tepatnya 0,094 milisecond. Oke, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, setelah itu kita di sini bisa kita lihat ya di sini bahwa dengan kita menggunakan indexing itu akan mempercepat suatu proses dalam pengambilan database. Jadi di sini bisa kita lihat sebelum menggunakan indeks, jadi kita ilustrasikan saja seperti buku. Bila kalian misalnya mencari buku atau mencari di sebuah buku, itu kan selalu ada indeksnya. Nah, di sini dengan buku yang tidak memiliki indeks, itu kalian untuk menemukan suatu kata atau menemukan suatu nama, itu sangatlah membutuhkan waktu yang lama. Nah, dengan adanya indexing, itu jadi kita bisa melihat sesuatu atau melihat kata yang ingin kita cari itu dengan lebih cepat dan dengan lebih akurat dengan indexing yang sudah ada. Jadi dengan indeks ini akan membuat kita untuk mencari data yang besar itu sangatlah cepat dan tidak memerlukan banyak waktu yang lama. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulan yang dari teman-teman saya jelaskan ini adalah untuk indeks ini merupakan alat penting yang untuk meningkatkan efisiensi query, terutama pada tabel-tabel besar. Itu bisa dibuktikan dengan sebelum dan sesudah penggunaan dari indeks tersebut. Eh, Dilihat setelah menggunakan indeks, itu bisa dapat mempercepat eksekusi dari query tersebut, yang dimana itu dapat membantu kinerja untuk menjalankan query dengan lebih cepat. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.